Halo semua, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya berpindah fragmen. Mungkin istilah yang lebih tepatnya itu mengganti fragmen ya. Karena pada dasarnya kita masih berada di activity yang sama. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada introduction, activity dapat memuat lebih dari satu fragmen dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur fragmen-fragmen tersebut. Oke, pertama-tama teman-teman buka project yang terakhir kemarin yang di video sebelumnya. Lalu kita akan membuat fragmen baru. Klik kanan, new, fragmen, pilih yang blank. Kita namain fragmen 2. Ininya di uncheck ya, include fragment factory methods. Dan kalau di Android Studio versi sebelumnya bakal ada dua kotak di sini dan dua-duanya di uncheck ya. Lalu finish. Ini. Di sini saya sudah pakai git ya. Jadi ini merah-merah ini maksudnya belum di add. Jadi jangan hiraukan saja ini. Pertama-tama kita sesuaikan dulu layoutnya ya. Kita ganti jadi linear layout supaya simple. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan linear layout harus menambahkan orientasi vertikal karena akan ke bawah. Lalu kita ambil saja komponen yang ada di fragmen 1. Kita copy. Jangan lupa edit juga ID-nya. Button 1 untuk berpindah ke fragmen 1 dan ini adalah fragmen 2. Kita lihat tampilannya. Oh ya, ini pindah ke fragmen 1. Nah, di tutorial sebelumnya kita telah membuat button pada fragmen 1 kan ya. Ini bertujuan untuk supaya fragmen dapat pindah ke fragmen 2. Nah, sekarang kita akan atur aksinya. Bagaimana caranya? Pertama-tama, kita harus mengoverride method onCreateView. OnViewCreate, maaf teman-teman. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan layout akan diatur di sini ya. Kan jika main activity diatur di onCreate, sementara di fragment akan diatur di dalam metode onViewCreate. Jadi langsung teman-teman deklarasikan buttonnya, button 2. Tambahkan set onClickListener, lalu di dalamnya kita buat fragment manager. .begin transaction. Nah, ini akan merah. Kita tambah alt enter, replace with save call. Nah, ini juga tambahkan tanda tanya. Lalu apply. Di dalam apply kita gunakan replace di sini. Kita akan mereplace container dengan fragmen yang akan kita gunakan. Nah, kita juga perlu mendeklarasikan fragmennya. Kita keluar dari onClick-nya, lalu buatlah variabel untuk menampung fragmen yang kita tuju. Kita buat fragmen 2. Nah, maka kita tulis di sini variabelnya fragmen 2 dan kita tuliskan nama kelasnya fragmen 2 class.java.simplename. Setelah itu kita tambahkan add to backstack no, lalu kita commit. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan aksi untuk button yang ada di fragmen 2. Sama halnya seperti fragmen 1, kita override
method on view create. Lalu kita deklarasikan dulu fragmen satunya. File fragmen 1 sama dengan fragmen 1. Lalu kita panggil buttonnya button 1 ya. Lalu set on click listener, kita replace fragment manager dot, oh ya, tanda tanya dulu, begin transaction, lalu apply, kemudian kita replace kontainernya ya, kita isi dengan fragmen 1, lalu kita beri nama kelas dari fragmen 1, lalu kita add to backstack null dan commit. Nah, sekarang kita coba jalankan pada emulator. Nah, maka kita akan coba klik. Nah, berpindah fragmen kan? Pindah fragmen 1, pindah ke fragmen 1. Klik pindah fragmen 2, pindah ke fragmen 2. Nah, maka kita telah berhasil menerapkan perpindahan fragmen pada proyek kita. Untuk perpindahan fragmen ini, kita menggunakan fragment manager kan? Berbeda dengan di activity, untuk memanggil fragment manager pada activity, kita menggunakan support fragment manager. Sementara pada fragmen, kita menggunakan fragment manager, bukan support fragment manager. Dan perbedaannya lagi adalah ketika di activity kita menggunakan add. Dan ketika di fragmen kita menggunakan replace. Kenapa itu terjadi? Karena pada dasarnya fragmennya sudah menempel pada activity-nya. Jadi kita tinggal mereplace saja fragmennya dengan fragmen yang lain. Sementara pada activity, karena belum ada fragmen yang menempel, maka kita perlu menambahkannya dengan metode add ini. Dan ada juga add to backstack. Kenapa kita perlu menambahkan add to backstack? Sesuai dengan arti dari stack, yaitu tumpukan, jika kita menambahkan add to backstack, maka fragmennya akan masuk sebuah tumpukan. Sehingga ketika kita ingin back ke fragmen sebelumnya, fragmen tersebut masih ada. Mungkin lebih enak kalau dipraktekkan ya. Misal ini pindah ke fragmen 1, kita masih bisa back ke fragmen 2. Nah, sekarang coba kita hapus add to backstack-nya untuk fragmen 1 ya. Kita jalankan lagi. Coba kita pindah ke fragmen 2, lalu kita pencet back, maka aplikasinya akan keluar. Karena ditumpukan tidak ada fragmen. Jadi kita perlu menambahkan add to backstack pada fragment manager kita. Ya, untuk perpindahan fragmen cukup sampai di sini. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengirim data antar fragmen. Kita berjumpa di video selanjutnya.